Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auzi Intoriki dengan NIM 2031136. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume manajemen strategik chapter 6 sampai 10. Yang pertama, sebelum menjelaskan tentang bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan, kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah sebuah strategi di mana perusahaan mengubah rangkaian bisnis atau struktur keuangannya karena adanya perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal perusahaan, kinerja organisasi yang buruk, dan gagal dalam strategi sebelumnya, serta kebutuhan keuangan dan arus kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Yang pertama yaitu merger atau penggabungan, yaitu suatu penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi suatu perusahaan atas dasar yaitu kesamaan pada perusahaan tersebut. Biasanya yang membedakan dari akuisisi yaitu nama perusahaan biasanya diambil dari nama orang tua perusahaan atau kombinasi dari dua nama perusahaan. Selanjutnya akuisisi, yaitu suatu perusahaan yang membeli perusahaan lain, di mana ini dapat berupa saham pengendali, mayoritas, atau seluruh saham perusahaan target. Dalam melakukan merger dan akuisisi ini, ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih menggunakan bentuk restrukturisasi jenis ini. Yang pertama, meningkatkan kekuatan pasar. Sebagai hasil dari peningkatan ukuran perusahaan dan tingkat hambatan masuk yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu resiko lebih rendah dalam mengembangkan produk. Lebih mudah untuk memperkirakan hasil akuisisi dibandingkan dengan pengembangan produk dari lingkungan internal. Yang ketiga yaitu tingkat diversifikasi, yaitu modus paling umum dalam memasuki pasar baru dengan produk baru yaitu dengan diversifikasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan baru, mengakuisisi perusahaan dengan kemampuan terkait dan saling melengkapi untuk membangun basis pengetahuan mereka sendiri. Bentuk strategi yang keempat yaitu strategic alliance atau aliansi strategis, yaitu sebuah strategi di mana dua atau lebih perusahaan berbagi sumber daya dan aktivitas untuk mengejar strategi. Bentuk strategi yang keempat yaitu going private and leverage buyout, yaitu saham perusahaan yang diambil dari pasar dan pemegang saham dipaksa untuk menerima uang tunai untuk saham mereka dengan harga premium atau di atas harga pasar. Seperti dalam merger dan akuisisi, biasanya yaitu terdapat dalam transaksi go private, yaitu sering menggunakan leverage buyout yang penawaran tunainya dibiayai dengan utang dalam jumlah yang besar. Bentuk restrukturisasi yang keempat yaitu divestasi, yaitu aktivitas pelepasan atau pengurangan aset perusahaan. Aset tersebut biasanya berupa barang maupun uang. Jika investasi dilakukan untuk menambah aset, maka divestasi yaitu sebaliknya, yakni mengurangi aset. Misalnya dengan menjual sebagian saham, menjual lini bisnis kepada korporasi lain, dan sebagainya. Pada bab selanjutnya yaitu mengenai strategi global. Apa itu strategi global? Strategi global adalah strategi yang dikejar perusahaan ketika mereka ingin berekspansi secara internasional atau ke pasar global. Alasan mengapa perusahaan berekspansi ke pasar luar negeri yaitu yang pertama, mendapatkan akses ke pelanggan baru. Yang kedua yaitu mendapatkan akses ke sumber daya dan kemampuan di pasar luar negeri. Yang ketiga yaitu memperoleh biaya yang lebih rendah dan meningkatkan daya saing baik dari skala dan cakupan ekonomi. Yang keempat, memanfaatkan kompetensi saat ini atau mengembangkan kompetensi yang baru. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko perusahaan dan menyebarkan resiko pada lintas negara. Dalam hal ini diversifikasi. Selanjutnya, ada dua pertimbangan utama strategi global. Yang pertama, standarisasi, dan yang kedua, kostumisasi. Yang pertama, standarisasi adalah penggunaan produk, layanan, dan pesan umum di semua pasar untuk menciptakan citra merek yang kuat. Sedangkan kostumisasi adalah pengembangan produk dan layanan yang dimodifikasi untuk memenuhi permintaan penduduk lokal. Produk lokal lebih selaras dengan identitas budaya pada mereka.
Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk strategi global. Ada 4 bentuk utama strategi global. Yang pertama, global. Strategi ini berfokus pada pengurangan biaya, tetapi responsibilitas lokalnya rendah. Memandang dunia sebagai pasar tunggal, operasi ini dikendalikan secara terpusat dari kantor perusahaan. Yang kedua yaitu transnasional. Pengurangan biaya tinggi dan responsivitas lokal juga tinggi, yaitu dengan fasilitas khusus mengizinkan lokal daya tanggap, koordinasi kompleks, mekanisme memberikan integrasi global. Yang ketiga yaitu internasional. Pengurangan biaya rendah dan responsivitas lokal rendah. Menggunakan kemampuan yang ada untuk memperluas ke pasar luar negeri. Dan yang terakhir, multinasional. Pengurangan biaya rendah dan responsivitas lokal tinggi. Beberapa anak perusahaan yang beroperasi sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri di beberapa negara. Bab selanjutnya yaitu mengenai Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang biasa disingkat dengan CSR. Adalah suatu gagasan bahwa bisnis memiliki tugas untuk melayani masyarakat dan lingkungan secara umum, serta kepentingan keuangan pemegang saham. Dalam CSR ini, erat kaitannya dengan triple bottom line atau 3 prinsip CSR, yaitu meliputi profit, people, dan planet. Profit di sini yaitu keuntungan, merupakan tujuan dasar dalam setiap kegiatan usaha. Kegiatan perusahaan untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Selanjutnya, people atau masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya stakeholder yang bernilai bagi perusahaan, tapi seluruh masyarakat, karena sokongan masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberadaan dan kontinuitas hidup dan kemajuan perusahaan. Perusahaan perlu bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dan berdampak kepada masyarakat. Dan aspek yang terakhir yaitu planet atau lingkungan. Planet atau lingkungan merupakan sesuatu yang terkait dan tidak bisa dilepaskan dari seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Profit sendiri, yang merupakan hal yang utama dalam dunia bisnis, membuat perusahaan sebagai pelaku industri hanya mementingkan keuntungan dan belum melakukan usaha apapun untuk melestarikan lingkungan. Akan tetapi dengan CSR, perusahaan juga perlu untuk menyorot ketiga aspek, baik itu profit, people, dan juga planet. Ketiga hal tersebut perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan dalam bisnis. Selanjutnya adalah standar etika. Standar etika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, universalisme etis, yang menyatakan bahwa pemahaman umum di berbagai budaya dan negara tentang apa yang benar dan salah memunculkan standar etika universal yang berlaku untuk semua masyarakat, semua perusahaan, dan semua pelaku bisnis. Standar etika berikutnya yaitu relativisme etis, yang menyatakan bahwa keyakinan agama, adat istiadat, norma perilaku yang berada di seluruh negara dan budaya menimbulkan beberapa standar mengenai apa yang benar dan salah secara etis. Standar yang berada ini berarti bahwa apakah tindakan terkait bisnis benar atau salah tergantung pada standar etika lokal yang berlaku di setiap negara. Dan yang terakhir yaitu integrated social contract atau kontrak sosial integratif, mendefinisikan perilaku etis yang benar melalui perangkat kontrak sosial hipotesis yang menekankan pemahaman moral anggota sistem dan organisasi ekonomi yang masih hidup. Pada bab selanjutnya yaitu mengenai implementasi strategi. Biasanya strategi paling sering gagal karena mereka tidak dieksekusi dengan baik. Ini karena implementasi strategi sama pentingnya dengan perumusan strategi. Jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka akan gagal. Ada 3 tindakan penting implementasi strategi. Yang pertama, menyatukan tim manajemen yang kuat. Membentuk tim manajemen yang cakap merupakan landasan tugas pembangunan organisasi. Selanjutnya, tentukan orang yang tepat untuk mengisi setiap slot. Yang kedua, dengan merekrut,
dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Kualitas orang-orang perusahaan merupakan unsur penting dari pelaksanaan strategi yang sukses. Yang ketiga, membangun kompetensi inti dan kemampuan kompetitif. Menyusun strategi melibatkan mengidentifikasi kompetensi dan kemampuan yang diinginkan untuk dimasukkan ke dalam strategi untuk membantu mencapai keunggulan kompetitif. Eksekusi strategi yang baik membutuhkan menempatkan kompetensi dan kapabilitas yang diinginkan, meningkatkannya sesuai kebutuhan dan memodifikasinya saat kondisi pasar berkembang. Selanjutnya, penerapan upaya kerja untuk mempromosikan keberhasilan eksekusi strategi. Langkah yang pertama, putuskan aktivitas rantai nilai mana yang harus dilakukan secara internal dan mana yang harus dialihdayakan. Langkah yang kedua, jadikan aktivitas strategi kritis sebagai blok bangunan utama. Langkah yang ketiga, tentukan banyak wewenang yang harus didelegasikan kepada siapa. Langkah keempat, menyediakan koordinasi lintas unit. Langkah yang kelima, menyediakan kolaborasi dengan orang-orang luar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.